Seni lahir dan berkembang di setiap penjuru yang ada di Nusantara. Seni tercipta dari tangan sang maestro yang menorehkan lembar kosong dan menyimpan kisah pilu, keberanian, serta keteladanan di dalamnya. Hal ini tercermin dari sebuah lukisan yang menyimpan cerita dari sang harimau yang tidak bisa dijinakan. Sultan Mahmud Badarudin II. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kerajaan Islam yang mencapai masa kejayaannya pada kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin II. Kegigihan beliau dalam melawan Belanda membuatnya menjadi sosok yang sangat disegani. Jadi kalau kita menilik sejarah, itu rasanya mau nangis gitu ya. Bagaimana perjuangan beliau itu mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang. Jadi bagaimana kekuatan asing, dalam hal ini bukan hanya Belanda tetapi Inggris, ingin mencaplok kekuasaan Palembang Darussalam pada waktu itu. Jadi beliau bersama rakyat Palembang dengan gigih mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian di tahun 1821 ini ada sedikit intrik-intrik kelicikan dari pihak kolonial sehingga Sultan bisa dikalahkan. Alhasil kita sebut saja 1821 akhirnya Sultan bisa ditangkap. Nah, ini momen ketika Sultan Mahmud Badarudin II berhasil ditangkap dan diasingkan. Kenapa perlu diasingkan? Karena pengaruh Sultan Mahmud Badarudin II ini sangat besar terhadap Wong Palembang atau masyarakat Palembang, sangat besar sebagai sultan yang memang punya karismatik seperti itu. Beliau itu sangat berpengaruh di Palembang ini. Jadi kalau beliau mungkin kembali lagi ke Palembang, rakyat Palembang pasti melawan. Jadi waktu dia diasingkan itu sekitar umur 50-an. Dan dicatat dalam beberapa catatan manuskrip, dia wafat di sana dan kuburannya sampai sekarang pun bisa dilihat ada di Ternate. Untuk mengenang jasa Sultan Mahmud Badarudin II, pemerintah Sumatera Selatan berencana untuk mengajukan namanya menjadi salah satu pahlawan nasional. Namun, untuk proses pengajuan tersebut dibutuhkan foto atau lukisan dari sang sultan. Pemerintah Republik Indonesia punya kepentingan untuk mengangkat tokoh-tokoh lokal di wilayah masing-masing, di provinsi masing-masing itu untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Itu dasarnya. Sehingga kita dari Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan pahlawan dari sini. Nah, tentu orang yang diusulkan ini harus melalui kajian-kajian. Nah, salah satu yang diminta nanti selain catatan-catatan sejarah, termasuk juga nanti foto. Kenapa foto ini diperlukan? Karena kepentingan untuk dijadikan pahlawan nasional itu harus punya foto. Nah, untuk Mahmud Badarudin II ini tidak ditemukan foto aslinya. Sehingga nanti keluarlah istilahnya diadakan sayembara. Tahun 1982, pemerintah Sumatera Selatan mengadakan sayembara untuk mendapatkan lukisan wajah Sultan Mahmud Badarudin II. Berdasarkan literasi yang ada, wajah Sultan berperawakan tegap, berusia sekitar 40 tahun, dan memiliki tatapan tajam. Sayembara ini diikuti oleh 5 orang pelukis asal Palembang, yaitu Bapak Eden Arifin, Abdul Manaf, Suharno Manaf, Nuamian, dan Tartopo. Dari 5 lukisan yang mengikuti sayembara, terpilihlah lukisan karya Bapak Eden Arifin yang dianggap memiliki kemiripan dengan gambaran wajah sang sultan. Lukisan itulah yang digunakan sebagai syarat pengajuan pahlawan nasional, sedangkan 4 lukisan lain dimusnahkan. Dan sebagai hadiah sayembara, Bapak Eden Arifin mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000 dan cindera mata. Tahun 1984, Sultan Mahmud Badarudin II akhirnya resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tahun 2005, Bank Indonesia menerbitkan pecahan mata uang Rp10.000 dengan gambar lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Indonesia kan punya kebijakan. Di dalam setiap mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu ada gambar pahlawan. Tahun 2005
salah satu ahli warisnya, pewaris dari Kesultanan Palembang Darussalam waktu itu mengusulkan kepada Bank Indonesia. Usulan dari Sultan Mahmud Badarudin ketiga Prabu Diraja tahun 2005 diterima oleh Bank Indonesia. Dan waktu ditanya, mana fotonya? Ya tentu mengacu kepada foto yang dilombakan tadi. Jadi gambarnya diambil dari hasil sayembara yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Dan kemudian dipakai untuk menjadi mata uang 10.000 yang terbit tahun 2005. Penerbitan lukisan wajah Sultan Mahmud Badarudin II ini menuai polemik. Pihak Bapak Eden Arifin merasa dilangkahi dan tidak dimintai izin oleh Bank Indonesia terkait hal tersebut. Ia pun segera mendaftarkan lukisannya ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mendapatkan sertifikat hak ciptanya pada 10 Oktober tahun 2005. Kok Eden merasa tidak diberitahu untuk dicetak di mata uang kertas itu, dan dia pun merasa kurang puas dengan hasil karya Bank Indonesia yang melukiskan gambar ini yang menurut Pak Eden kurang pas gambarnya secara proporsional dengan gambar yang karya yang sudah dia buat. Pelukisnya kan masih hidup, kenapa BI tidak coba untuk menghubungi si pencipta agar ketiklah gambar yang lebih sempurna gitu untuk di mata uang kertas itu. Bapak Eden Arifin pun melayangkan somasi kepada Bank Indonesia dan Peruri melalui Harian Media Indonesia. Karena merasa dilangkahi ya, karena tidak dihargai, Eden mencoba mensomasi lewat surat kabar Media Indonesia. Namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Bank Indonesia dan Perum Peruri sebagai pencetak uang negara itu. Ketika Eden menuntut Bank Indonesia dan Perum Peruri sebagai pencetak uang Republik Indonesia, hasilnya Eden kalah dan dilanjutkan dengan Eden dituntut oleh pihak Pemprov Sumatera Selatan. Setelah itu Eden coba melanjutkan untuk kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasinya juga ditolak. Hingga muncullah amar kasasi yang menyatakan bahwa hak cipta dan pencipta lukisan gambar Sultan Mahmud Badarudin diambil alih oleh Pemprov. Dan kemudian sertifikat atau hak cipta yang dimiliki Eden yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tahun 2005 itu juga minta dikembalikan kepada Pemprov Sumsel. Dan yang ketiga, Eden membayar uang perkara sebesar 5 juta. Nah ternyata kalau kita baca di Undang-Undang 19 tahun 2002 itu ada disebutkan kalau hasil lukisan itu ternyata dari lomba dan dijanjikan adalah hasil itu milik pihak penyelenggara, maka yang menggambar atau yang melukis itu dia tidak bisa nuntut kalau itu digunakan oleh panitia tadi, karena sudah milik. Akan tetapi panitia lomba tentu tidak akan menghilangkan haknya, akan tetap dicantumkan bahwa itu hasil dari pencipta atau Pak Eden tadi. Keadilan untuk seniman, itulah yang dituntut oleh sosok Bapak Eden Arifin. Gugatan demi gugatan dilayangkan kepada pihak yang berwenang, namun haknya harus terenggut. Untuk mendapatkan keadilan hukum di negara ini ya tidak bisa didapatkan. Akhirnya Pak Eden memutuskan untuk menyerahkan kembali permasalahan ini kepada Allah SWT. Dan dengan demikian almarhum merasa lega gitu loh. Kini hingga akhir hayatnya, Bapak Eden Arifin hanya bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena terlepas dari polemik yang terjadi, tidak akan meredupkan rasa cinta dan pengakuan dari masyarakat atas jasa-jasanya. Sama seperti Sang Sultan, Bapak Eden Arifin dan karyanya akan selalu dicintai dan dikenang hingga akhir zaman.